Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam saluran bangkit pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami boleh bersama untuk mengadakan kebaktian pagi. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami diberkati dan nama Tuhan dimuliakan di dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam saluran bangkit pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus disalib. Mengapa Yesus harus disalib? Lukas pasal 23 ayat 44 hingga 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci telah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus,
Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk melepaskan kita daripada hukuman dosa, dan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bermusuhan dengan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak lagi mengikuti rancangan Allah dalam kehidupan kita. Karena perhubungan kita dengan Allah telah terputus. Telah rosak. Sehingga manusia mencari jalannya sendiri. Manusia tidak mengenal jalan Allah dalam kehidupan mereka. Manusia tidak mengenal tujuan Allah bagi mereka lagi. Manusia hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Hidup untuk diri sendiri, memuaskan diri sendiri, tidak memperdulikan Allah yang telah menciptakan mereka. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah telah memberi Yesus anak tunggalnya sebagai manusia yang sempurna untuk mati bagi dosa kita, manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih, manusia yang berdosa tidak dapat mengampuni manusia berdosa lainnya. Karena jika kamu berdosa, bagaimana kamu mau mengampuni saya yang berdosa? Saya berdosa tidak dapat mengampuni kamu yang berdosa. Karena saya sendiri pun berdosa. Oleh sebab itu kita memerlukan seorang manusia yang sempurna. Dan manusia yang sempurna adalah Yesus Kristus. Dia adalah manusia yang sempurna, yang kudus, yang suci. Dialah yang layak untuk dikorbankan, menjadi korban penebus dosa kita. Jadi kita memerlukan manusia, saudara-saudara, yang tidak berdosa untuk melepaskan kita daripada dosa-dosa kita. Manusia yang tidak berdosa hanyalah Yesus, yang adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan Yesus adalah manusia sejati, 100% manusia. Dan Yesus juga 100% Allah. Mengapa Allah boleh jadi manusia? Saudara-saudara, itu tidak menjadi persoalan bagi Allah. Allah boleh menjadi apa saja yang Dia mahukan. Tetapi adakah manusia boleh menjadi Allah? Saudara-saudara, memang dalam zaman sekarang ini manusia membuat dirinya sebagai Allahnya sendiri. Dialah yang menjadi Allah atas hidupnya. Dialah yang berkuasa atas hidupnya. Tapi saudara-saudara, dengan cara yang demikian kita melanggar hukum Allah. Manusia tidak dapat menjadi Allah. Tetapi Allah tidak ada masalah menjadi manusia. Karena Allah yang orang Kristen sembah adalah Allah yang maha kuasa. Maha berkuasa. Kita tahu bahwa Allah berkuasa, maha kuasa. Dia boleh menjadi apa saja yang Dia mau. Saudara-saudara, inilah yang kita tahu bahwa Allah orang Kristen adalah Allah yang telah datang menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena Allah orang Kristen adalah Allah yang maha berkuasa, Dia boleh datang sebagai manusia untuk memimpin kehidupan manusia keluar daripada dosa. Saudara-saudara yang kekasih, hanya Dia yang boleh mengampuni dosa manusia. Oleh sebab itu Dia datang ke dalam dunia untuk mati di salib. Pada saat Yesus mati di kayu salib, Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Di dalam Markus bab 15 ayat 34. Pada saat kesengsaraan Yesus di kayu salib, Yesus dalam kemanusiaannya mengalami kesakitan tersebut. Yesus mati dengan kematian yang sangat dahsyat
dan menanggung kesakitan yang amat sangat karena kekejian dosa manusia yang dia tanggung. Karena beratnya dosa manusia yang dia tanggung. Bukan senang-senang dosa itu dan bukan ringan dosa itu. Dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Dosa telah merusak dan memutuskan perhubungan manusia dan Allah. Allah sangat memandang serius dengan dosa. Dosa harus dihukum. Kalau dosa boleh diampuni dengan kata-kata saja, dia boleh bercakap dengan Adam dan Hawa setelah mereka makan buah itu. Adam, Hawa boleh masuk dalam Taman Eden, balik. Kamu sudah diampuni. Saudara-saudara yang kekasih, kalau dosa itu dengan senang-senang boleh diampuni, waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, memakan buah terlarang, mereka berdosa terhadap Tuhan. Pasti mereka meminta ampun kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami sudah bersalah. Memang Adamlah yang memakan, memang Hawalah, memang ularlah yang membujuk, macam-macam. Tetapi pasti mereka meminta ampun kepada Tuhan. Dan sebenarnya kalau dosa tidak berapa serius di pandangan Tuhan, Tuhan tidak perlu mengusir mereka dari Taman Eden. Tuhan boleh cakap kepada mereka, oke Adam dan Hawa, karena kamu sudah minta ampun, oke balik. Balik lagi ke Taman Eden. Ya, masuk balik Taman Eden. Ya, kamu boleh tinggal lagi dalam Taman Eden. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak melakukan perkara ini. Tuhan menganggap dosa sangat serius. Taman Eden sudah dinodai. Taman Eden adalah tempat di mana manusia bergaul bersama-sama dan bercakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, manusia harus diusir dari Taman Eden. Untuk mengembalikan perhubungan yang telah terputus ini, Allah harus memperlihatkan kepada manusia betapa teruk kejahatan manusia terhadap Allah. Dan Yesus dengan kesengsaraan yang amat sangat telah mati di kayu salib dengan kematian yang sangat hina dan keji dan menyakitkan demi memulihkan dan demi menghapus dosa manusia dan memulihkan perhubungan yang telah terputus di dalam Taman Eden. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib untuk mengembalikan perhubungan tersebut, untuk memperdamaikan Allah dan manusia. Harus ada korban yang disembelih. Dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih, Allah memandang dosa dengan sangat serius. Dan Allah harus menghukum dosa yang keji, yang begitu jahat ini, yang telah memisahkan perhubungan antara Allah dan manusia, yang telah merosak perdamaian antara manusia dan Allah, yang telah membuat permusuhan antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, Allah memandang dengan sangat serius perkara dosa ini, sehingga Yesus harus mati di kayu salib dengan kesengsaraan yang begitu hina, keji, dan sangat menyakitkan. Supaya manusia boleh melihat, supaya manusia boleh merasa betapa dosa yang dia buat bukanlah dosa yang senang-senang, tetapi dosa yang mengorbankan nyawa seseorang yang tanpa dosa. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia telah melepaskan kita dari hukuman neraka jahanam. Tetapi kalau kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sendirilah yang menanggung dosa kita. Tidak ada yang dapat melepaskan kita dari dosa tersebut. Dosa mesti dihukum. Tetapi jika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, maka kamu
menerima pembebasan dan kelepasan dari hukuman atas dosa. Dan kita juga diperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Kita boleh bersekutu kembali, kita boleh bergaul kembali, bersahabat kembali dengan Allah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kamu akan menerima kedamaian yang abadi. Banyak orang yang terkenal dan kaya raya mati bunuh diri karena mereka sangat tersiksa dengan kehidupan mereka. Karena mereka tidak mengenal ada seseorang yang boleh memberi kehidupan yang bertujuan dan berarti kepada mereka, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus bukan saja mati bagi orang Kristen, tetapi dia mati bagi dosa semua orang di atas bumi. Jadi sesiapa yang mau datang percaya kepadanya akan mempunyai tujuan hidup yang berarti dan keselamatan jiwa. Saudara-saudara, itulah jaminan yang kita ada di dalam Yesus. Jaminan ketenangan jiwa, keselamatan jiwa, hidup yang mempunyai tujuan. Saudara-saudara, banyak manusia menghabiskan masanya di dalam dunia ini hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan. Saudara-saudara, datanglah kepada salib Yesus. Salib Yesus adalah bukti keadilan dan kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada umat manusia. Dia mengasihi, dia mengampuni dosa manusia. Tetapi Tuhan juga harus adil. Bagaimana Tuhan harus adil? Dan pada masa yang sama, dia harus menunjukkan kasih kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia adalah harus mengampuni dosa. Tetapi keadilan Allah, dosa harus dihukum. Saudara-saudara, salib adalah jawaban bagi kasih Allah dan keadilan Allah bersatu. Di atas kayu salib kita menerima pengampunan dosa. Di atas kayu salib keadilan Allah terbukti dengan menghukum Yesus sebagai menanggungkan dosa kita. Yesus mati di salib untuk menanggung, untuk menggantikan kita. Sepatutnya kita manusia yang berdosa ini yang harus menanggung dosa kita sendiri. Tetapi karena kasih Allah, dosa harus dihukum. Oleh sebab itu, Yesus menjadi dosa kita. Yesus menjadi orang yang menanggungkan dosa tersebut untuk menerima keadilan Allah. Allah adil dengan menghukum dosa. Dengan menghukum Yesus menanggungkan dosa manusia di atas kayu salib. Saudara-saudara, salib adalah jawaban bagi kita, orang manusia yang berdosa. Di atas salib yang sempurna kita menerima kasih Allah yang sempurna. Di atas kayu salib dosa kita sudah dihukum mati di atas salib itu. Saudara-saudara, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa supaya kita mengenal kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang telah memberikan, yang telah mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita. Hadiah percuma telah diberi kepada manusia, yaitu keselamatan hidup sejati dan kekal. Kita hanya menerima kehidupan kekal tersebut dengan menerima kematian Yesus di kayu salib, menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan supaya kita juga mengenal keadilan Allah, bahwa Tuhan Allah tidak main-main dengan dosa. Dosa harus dihukum. Oleh sebab itu, Yesus telah dihukum di atas kayu salib demi manusia yang berdosa. Saudara-saudara, kita berdoa supaya Roh Kudus dapat membuka hati dan pikiran kita, supaya kita dapat mengenal kasih Tuhan dan keadilan Tuhan di atas
kayu salib yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Dengan percuma, dengan kasih karunia Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kami. Bukan hasil usaha kami, bukan hasil perbuatan baik kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan Tuhan, Engkau telah adil terhadap dosa. Engkau telah menghukum dosa manusia. Dengan kematian Yesus sendiri sebagai manusia yang sempurna, telah mati menggantikan manusia untuk dosa dihukum, sehingga manusia boleh terlepas daripada dosanya. Tuhan Bapa, kiranya Engkau membuat kami mengerti, Roh Kudus-Mu memberikan keinsafan, biarlah roh kebenaran-Mu menolong kami untuk mengenal kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang boleh memperdamaikan kami dengan Tuhan, yang boleh memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.